Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lola Adriani, NIM 06060118100038 dari jurusan Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang PKM yang saya pilih untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil judul perbandingan terapi peeling BHA dan glycolic acid split phase terhadap hitung jumlah komedo pada pasien jerawat ringan. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di sini, akne vulgaris menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling sering di dunia termasuk di Indonesia. Biasanya dimulai pada kelompok usia remaja dan menghilang secara alami juga. Hampir setiap orang pernah mengalami akne vulgaris dan biasanya dimulai ketika pubertas. Dari survei di kawasan Asia Tenggara terdapat 40 hingga 80% kasus akne vulgaris. Sedangkan kasus akne vulgaris pada studi dermatologi kosmetika Indonesia menunjukkan yaitu 60% penderita akne vulgaris pada tahun 2006, 80% pada tahun 2007, dan 90% pada 2019. Kemudian prevalensi tertinggi yaitu pada umur 14 hingga 17 tahun, di mana pada wanita berkisar 83 hingga 85%. Sedangkan pada pria yaitu pada umur 16 hingga 19 tahun berkisar 95 hingga 100%. Nah, akne vulgaris merupakan suatu penyakit inflamasi kronik pada unit Polysebaceous yang sering terjadi khususnya pada remaja dan dewasa muda dengan lesi jerawat seperti komedo, papul, pustul, nodul, dan kista. Kemudian akne sendiri belum diketahui secara pasti penyebabnya, tetapi kemungkinan terjadi karena produksi sebum yang meningkat, hiperkeratinase folikel rambut, koloni bakteri Propionibacterium acnes, dan inflamasi. Kemudian patogenesis akne vulgaris ini diperkirakan berhubungan dengan beberapa faktor pemicu, seperti faktor makanan, kosmetik, dan stres psikologis. Kemudian modalitas pengobatan saat ini untuk jerawat terutama menargetkan beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan jerawat, termasuk retinoid topikal dan sistemik, antimikroba, dan terapi adjuvan lainnya seperti peeling. Nah, sementara retinoid dan antimikroba tetap menjadi andalan pengobatan jerawat konvensional. Kemudian ada pengobatan tambahan baru seperti peeling kimiawi, laser, dan terapi fotodinamik sedang meningkat karena pasien dan dokter berusaha untuk menghindari resistensi antibiotik, mengurangi efek samping, dan menggunakan teknologi baru dalam perawatan jerawat. Jadi di sini ada beberapa bahan peeling kimia yaitu glycolic acid, BHA, asam mandela, dan asam laktat. Nah, peeling kimia sendiri adalah pengaplikasian bahan kimia pada kulit yang menyebabkan kerusakan terkontrol pada sebagian atau seluruh epidermis dengan atau tanpa dermis yang mengarah ke pengelupasan dan pengangkatan lesi superficial diikuti dengan peremajaan jaringan epidermis dan dermal baru. Dengan peeling ini, maka cara kerjanya yaitu menghilangkan lapisan kulit luar yang sangat tipis yang akan mendorong pertumbuhan kulit baru yang lebih halus. Nah, asam beta hidroksi, BHA, dan glycolic acid merupakan agen yang paling umum digunakan untuk menginduksi pengelupasan kulit ringan yang membantu mengatasi garis-garis halus dan kerutan, jerawat, serta tekstur dan warna yang tidak merata. Nah, kedua jenis ini berasal dari senyawa organik. Glycolic acid atau AHA, dia memiliki bahan aktif yang sama dengan yang ditemukan pada sari tebu, susu asam, dan jus tomat. Sedangkan BHA berasal dari salisin yang erat berkaitan dengan bahan aktif dalam aspirin. Nah, menurut penelitian sebelumnya, peeling BHA dan glycolic acid ini telah terbukti menjadi pilihan terapeutik yang efektif dalam pengobatan lesi jerawat aktif. Jadi oleh karena itu, pada penelitian ini akan diujikan pada pasien yang memiliki 15 hingga 25 tahun dengan jerawat ringan sebagai uji coba. Untuk membandingkan efektivitas terapi peeling antara BHA dan glycolic acid dalam pengobatan akne vulgaris non-inflamasi
lebih fokus untuk menghitung jumlah komedo pada pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.